Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, bertemu lagi dengan pelajaran IPS. Kali ini Ibu akan membahas tentang perubahan akibat kondisi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, misalnya ini ada bumi keseluruhan, kemudian bagiannya ada laut, ada hutan, ada bahkan di rumah, ya ada ruang tamu, ruang makan, ruang tidur dan sebagainya. Pengertian antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan, ya. Misalnya orang yang pergi ke luar negeri ataupun pulang dari luar negeri, ya. Ini adalah alat-alat eh, komunikasi, ya, alat-alat informasi, ada televisi, ada HP, ada laptop dan lain sebagainya. 3 kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Misalnya, ya, ini kondisi saling melengkapi terjadi karena ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditasnya yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, maka akan terjadi interaksi, ya, pertukaran barang. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity, yaitu kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, ini wilayah A surplus sayuran tetapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan tapi minus sayuran. Wilayah C minus sayuran tetapi surplus ikan. Nah, orang yang dari wilayah A itu membutuhkan ikan, tetapi akan dilihat dulu akan kemana mereka pergi, apakah ke wilayah B atau ke wilayah C. Karena jaraknya yang lebih dekat ke wilayah C, maka tentunya mereka akan pergi ke wilayah C. Kemudian kemudahan transfer ability, yaitu pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya yang tentunya harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya. Ya. Dampak perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat pertumbuhan, artinya pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan, ya, dan membentuk suatu perkotaan. Ya, ini daerah yang tadinya pedesaan, kemudian menjadi perkotaan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat akhirnya akan memerlukan lahan, ya. Maka lahan pesawahan akan berubah menjadi pemukiman. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, interaksi spesial umum terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, ya. Nah, misalnya di zaman sekarang ini sedang terjadi COVID, ya, banyak para pekerja kantor ataupun perusahaan itu yang beralih profesi menjadi pedagang karena terjadinya PHK, ya. Lalu yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadi pergerakan orang, barang, informasi, memerlukan sarana dan prasarana seperti ada kereta api, ada pesawat dan sebagainya. Lalu adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain disertai dengan interaksi sosial. Nah, ya, ini contohnya, ya. Pakaian Indonesia zaman dulu adalah kebaya. Kemudian karena terjadinya interaksi, ya, pengaruh dari luar negeri, maka pakaiannya akan seperti ini, ya. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Yang tadinya di pedesaan itu penduduknya sedikit, ya, karena bertumpuk di perkotaan. Jadi mereka pada mencari pekerjaan ke kota ataupun ada juga yang bersekolah, ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.